Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan dari Namirah Media, dari Haraka, dan juga sahabat-sahabat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melanjutkan perbincangan tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Al-Quran ini dibukukan sejak masa Rasulullah SAW. Ini adalah tahap pertama pembukuan Al-Quran, yaitu Al-Quran sudah ditulis pada saat Rasulullah masih hidup. Hanya saja penulisan yang terjadi di masa Rasul ini belum rapi, dalam arti masih ditulis di media-media yang tidak konsisten. Kadang-kadang ditulis di tulang, kadang-kadang di batu, kadang-kadang di kulit hewan, dan disimpan secara tidak rapi, ya. Ini sudah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW dan ditulis oleh para sekretaris wahyu atau katabatil wahyi, sahabat-sahabat yang terkenal itu, ya. Kemudian Al-Quran di tahap 2 ini ditulis pada masa, atau bukan ditulis, dibukukan, dikumpulkan pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah menunjuk Zaid bin Sabit, sahabat Zaid bin Sabit, untuk mengetuai kepanitiaan pengumpulan Al-Quran, dalam arti tulisan yang masih tercerai-berai kemudian dikumpulkan, disatukan dan dikodifikasikan, dibukukan, ya, kira-kira dibukukan dan menjadi satu dokumen untuk kemudian disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai dokumen pusaka atau mushaf induk, terkenal saat itu dengan sebutan Mushaf Al-Imam. Nah, ini terjadi. Jadi pada saat itu, pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mushaf ini hanya ada satu itu, ya. Jadi orang-orang mengaji itu tidak membaca mushaf, ya. Ya, tidak membaca mushaf karena belum ada mushaf Al-Quran itu. Buku Quran itu tidak ada. Jadi mereka mengaji apa yang mereka hafal, ya. Karena mushaf itu yang utuh hanya ada dalam tanda petik di istana negara dan disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah tahap yang kedua dari pembukuan Al-Quran. Tahap 3 adalah manakala Al-Quran ini berada pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran ini disimpan oleh Umar, karena Umar yang menggantikan Abu Bakar. Setelah Sayyidina Umar terbunuh, Al-Quran ini dibawa oleh istri Rasulullah SAW, putri Sayyidina Umar, yaitu Hafsah binti Umar. Dan pada masa berikutnya, yaitu kekhalifahan berikutnya, pada masa Utsman bin Affan, ya, dokumen atau mushaf imam yang dibawa oleh Siti Hafsah ini, Sayyidah Hafsah ini, diminta oleh Sayyidina Utsman untuk mulai digandakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang disebut sebagai tahap 3 dalam pembukuan Al-Quran, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Kenapa begitu dilakukan oleh Sayyidina Utsman pembukuan ini? Ya, pembukuan Al-Quran ini dilakukan kembali oleh Sayyidina Utsman karena ma'asyiral muslimin, pada masa beliau umat Islam ini sudah banyak dan Islam sudah menyebar di berbagai daerah, ya. Dan masing-masing daerah ini juga punya dialeknya sendiri-sendiri. Guru-guru Al-Quran ini mengajarkan Al-Quran juga dengan dialeknya, dengan cara bacanya kira-kira, ya. Dan ini terjadi kontroversi di tengah masyarakat karena Quran yang diajarkan oleh guru A berbeda dengan Quran yang diajarkan oleh guru B. Inilah yang memicu kemudian pemikiran dari Khalifah Utsman bin Affan untuk melakukan penyeragaman, atau di dalam bahasa
perkuliahan ya, bahasa akademik disebut unifikasi, diseragamkan, karena Al-Quran yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang mereka ini hijrah dari Madinah ke negara-negara takluan ya, ke negara, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir. Sahabat-sahabat untuk mengajarkan dan mengajarkan Islam ini, menyebarkan Islam, mereka mengajarkan Al-Quran dengan gaya yang berbeda-beda, cara baca yang berbeda-beda, karena memang Al-Quran ini ya, unzila ala sab'ati ahruf ya, memang turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam dialek cara baca yang beragam juga. Dan oleh sebab itu Quran ini diajarkan oleh sahabat-sahabat pengajar Al-Quran di negara-negara Islam saat itu yang sudah mulai tersebar itu juga dengan cara atau cara baca yang berbeda. Ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhi, kita tahu ya, di dalam bacaan misalkan qiraah Al-Quran ya, ragam bacaan Al-Quran. Masalah menjadi tidak sederhana ketika ada orang yang membaca dengan cara yang berbeda dengan orang lain dan akhirnya berseteru, dan ini memicu konflik di tubuh umat Islam, sehingga Khalifah Utsman bin Affan memiliki inisiatif untuk menyeragamkan Al-Quran. Dan untuk itulah ya, Sayyidina Utsman bin Affan membentuk kembali panitia untuk melakukan unifikasi penyeragaman Al-Quran, sehingga mushaf atau tulisan yang berbeda ya, tulisan-tulisan atau cara baca ya, yang kira-kira tidak diterima dihapuskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Al-Quran saat itu menjadi legal, hanya Quran yang diresmikan oleh negara, kira-kira begitulah ya. Dan ini yang disebut sebagai proses unifikasi atau penyeragaman Al-Quran, dan terkenal kemudian dengan sebutan Mushaf Utsmani. Ma'asyiral muslimin, mushaf kemudian yang tersebar di dunia Islam itu ditarik oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan diseragamkan, dan hanya Al-Quran yang diterbitkan oleh Sayyidina Utsman itulah kira-kira yang diajarkan di umat Islam, di tubuh umat Islam ya, sehingga terkenallah dengan sebutan Al-Quran Rasm Utsmani. Dan saat itu Sayyidina Utsman bin Affan ya, memberi masing-masing daerah-daerah besar, misalkan di Syam satu mushaf, di Mesir satu mushaf, hingga kira-kira berjumlah 6 mushaf yang tersebar di dunia sebagai Al-Quran Rasm Utsmani. Itulah awal mula atau cerita tentang sejarah kodifikasi atau pembukuan Al-Quran yang terjadi di tahap 3, yaitu di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu, ma'asyiral muslimin, ketika Islam sudah menyebar dengan luas, pertama kali Al-Quran ini dicetak banyak ya, kemudian disebar adalah di Mesir, dan kemudian barulah Al-Quran ini dicetak secara besar-besaran ya di kerajaan Saudi. Di Indonesia percetakan Al-Quran pertama di Kudus itu, dan biasa kita kenal sebagai Quran Kudus begitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari bagaimana kita memahami bahwa Al-Quran ini sebenarnya ada juga prosesnya. Tidak kemudian mushaf ini turun dari langit berupa buku seperti itu. Yang proses penulisan Al-Quran ini terjadi, sekali lagi ma'asyiral muslimin, dalam 3 tahap atau 3 periode. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua periode Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran terjadi pada masa Utsman bin Affan, atau lebih dikenal sebagai Al-Quran Rasm Utsmani. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tidak membingungkan. Mudah-mudahan kita semakin iman, semakin percaya bahwa tentu saja ini hanya masalah teknis ya, tapi secara akidiyah kita meyakini bahwa Al-Quran ini tidak ada campur tangan manusia, dalam arti Al-Quran ini
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Al-Qur'an ini berbeda dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah sebelumnya. Al-Qur'an ini dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan ahlul Quran, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum kita lebih dekat dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang semakin dekat dan semakin cinta dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.